Astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, ya Jalali wa Ikram. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, ya Ilah. Ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah. Zat yang maha agung dan maha bijaksana, yang telah mempertemukan kita ke dalam majelis yang dicintainya, yang telah membuat kita tergerak hati untuk mendatangi melalui langkah kaki yang cukup jauh, hingga kita berkumpul di dalam pertemuan yang indah di hadapan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Jasad dan raga yang hina dan papa ini akan terkapar mati, terbujur kaku, hina dan hina. Dia akan menjadi bangkai di atas muka bumi yang fana dan bersifat sementara ini. Tiada berarti dan dia telah angkuh dan sombong bertahun-tahun lamanya di atas muka bumi. Tetapi kembali ketika berpulang ke rahmatnya melalui ruhnya, melalui jiwanya, maka dia tidak memiliki arti apa-apapun di atas muka bumi ini. Bagi yang tidak pernah mengenal dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terhinalah dia karena badannya hancur dimakan tanah, dicabik-cabik oleh binatang aneh di dalam kubur, dihina dan dihina, lalu dia sisa tengkorak, berbau dan busuk tiada duanya. Maka sebagai hamba Allah yang dicintai dan dimuliakan Allah, wajib dan wajib hukumnya selama kita hidup di atas punggung bumi ini, kita harus mengingat siapa diri kita. Jasad kita ini harus kita bersihkan dan selalu kita sucikan agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa mengenal siapa yang berada di belakang jasad kita. Ada tubuh kasar kita yang bernama jasad ini, di belakang kita lah yang bernama tubuh halus atau bernama jiwa. Jiwa dan jiwa. Jiwa ini tidak akan hidup sekali lagi kalau tidak didatangkan atau tidak didatangkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik jiwa, tubuh yang halus, ada lagi yang lebih halus yang bernama ruh. Ruh itulah datang pada 120 hari dalam kandungan ibu kita. Bersatulah antara ruh dan jiwa, maka jadilah yang disebut dengan nyawa. Nyawa dan nyawa. Campuran antara jiwa dan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebut nyawa. Jiwa itu adalah tubuh halus daripada badan kasar kita atau raga kita. Raga ini bangkai, tubuh kasar ini bangkai. Tangan, kaki, mata dan indah, kecantikan, ketampanan tidak berarti itu semu. Itu semu, itu bangkai hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hakiki yang sebenarnya daripada raga yang kasar ini adalah yang berada di baliknya bernama jiwa. Jiwa itu pun tidak kalau hidup kalau tidak didatangkan atau tidak ada di dalamnya ruh. Ada ruh di dalam jiwa, maka jiwa itu hidup. Campuran antara jiwa dan ruh yang berada di dalam yang membuat hidup itulah disebut dengan nyawa. Jasmani badan yang hina papa ini diciptakan oleh Allah dari alam ke alam, dari alam wadi menuju alam madi, dari alam madi menuju alam mani, dari alam mani menuju alam manika. Apa itu alam wadi?
Alam wadi di mana jasmani manusia ini diciptakan, pada kala itu bersumber daripada api, angin, air dan tanah. Masih berwujud unsur api, angin, air dan tanah. Jasmani itu pada saat itu berada di alam yang disebut dengan alam wadi. Kemudian masuk dipindahkan ke alam yang kedua, bernama alam madi. Di alam madi itu jasmani manusia ini sudah bergabung di dalam makanan dan minuman kita. Dia berada di binatang, dia berada di pepohonan, dia berada di sayuran, dia berada di tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian makanan itu terhimpun di dalamnya menjadi saripati. Berpindahlah jasmani ini menuju ke alam yang ketiga disebut dengan alam mani. Di alam mani itulah kita hidup. Jasmani ini hidup. Kemudian dipindahkan lagi di alam mani manikam. Di mana alam mani manikam itu? Alam mani manikam itu terjadi ketika berhubungan badan antara ayah dan ibu kita. Pertemuan antara alif dan ba, antara suami dan istri. Lalu dipindahkan lagi ke alam rahim. Di dalam alam rahim pada saat umur 4 bulan dan 120 hari itulah terjadi dialog. Qalu bala syahidna ala stubi rabbikum. Katakanlah aku ini Allah Tuhanmu. Lalu terjadilah dialog itu sepanjang masa, panjang usia perdialogan itu. Tanya jawab itu, ikrar akidah itu. Jiwa ini mengatakan ana, anta. Engkau dan saya adalah saya. Di dalam jiwa ini, profil jiwa ini terkandung unsur akal, unsur qalbi dan unsur nafsu. Gaibnya akal kita ada di jiwa, gaibnya nafsu kita ada di jiwa, gaibnya qalbi kita pun ada di jiwa. Nafsu ini saking bangkang dan bantahnya dia belum mau mengakui bahwa dia adalah hamba dan Allah adalah Allah Tuhannya yang harus patut dan disembah. Dalam beberapa kitab para ulama, sesungguhnya dia dihukum. Nafsu ini dihukum pertama dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Bertahun-tahun lamanya dia dihukum di api yang sangat panas. Dikeluarkan dia dari api, disuruh dikatakan qalu bala syahidna ala stubi rabbikum. Dia tidak pernah juga mau mengatakan, ingkar terus, la dan la terus. Kemudian dihukum lagi yang kedua, dilemparkan lagi di kampung, di tempat, di negeri yang sangat dingin, lebih dingin daripada kutub utara. Namanya negeri Jamharira. Jamharira sangat dingin dan sangat dingin sekali. Tetapi tidak mempan juga bertahun-tahun lamanya. Dikeluarkan dari negeri Jamharira, alam Jamharira, tempat yang sangat dingin itu. Masih juga dia ingkar, tidak mau mengakui bahwa Allah itu adalah Allah, dia adalah hamba. Kemudian yang ketiga, Allah mengurung dia, penjarakan dia dengan cara tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, nafsu ini. Kemudian dia mengemis-ngemis, menangis-nangis, merintih-rintih, minta dikeluarkan dia dari penjara karena tidak saking tidak tahannya dia dengan makan dan minum, lapar dia. Langsung dia sujud kepada Allah, mengaku, engkau adalah Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas aku sembah dan aku sujud, aku adalah hamba. Maka hakikat daripada nafsu ini, dia hanya ditaklukkan dengan makan dan minum. Dia hanya kalah karena lapar dan haus. Oleh karena itu indahnya di dalam negeri Islam ini, di dalam kampung Islam ini, di dalam ajaran agama Islam ini, di dalam ajaran agama yang mulia diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya jalan untuk mengalahkan dan menaklukkan hawa nafsu kita adalah dengan berpuasa. Maka tidak mustahil kalau kita puasa kita lemah. Benar toh? Benar. Insya Allah. Kalau kita puasa kita lemah, tidak mampu apa-apa. Tinggal ibadah yang kita jalani, kusuk kita lakukan karena lapar dan haus. Itulah. Jadi hakikat ciptaan daripada jasad dan jasmani alias jiwa raga ini, itulah perjalanannya dari alam wadi, madi, mani, manikam. Perjalanan ini membuat kita merenung bahwa badan kita ini yang di luar ini tidak ada artinya. Tidak usah kita terlalu mengkultuskan, tidak usah kita terlalu sombong dan membanggakan di atas muka bumi ini, atas ketampanan dan kecantikannya.
Tidak usah terlalu kita sombong dengan kecantikan kita. Tidak usah terlalu kita sombong dengan ketampanan kita. Tidak usah kita sombong karena kita terlalu kuat dan sakti mandraguna. Tidak usah kita sombong karena badan kita kekar dan besar. Tidak usah kita sombong karena di dalamnya kalau tidak ada jiwa, tidak ada ruh, tidak ada nur, tidak ada Allah, insya Allah dia mati dan terhilang. Oleh karena itu, hanya sekilas saja jiwa itulah penentu segalanya daripada jasad ini. Dan jiwa akan mati kalau tidak ada ruh di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita biasa tidur malam, kita mimpi, kita melihat sebagaimana diri kita berjalan, itulah jiwa kita. Kadang-kadang kita melihat jiwa kita makan, kadang-kadang kita melihat jiwa kita sekolah, kadang-kadang kita melihat jiwa kita ada melakukan aktivitas apapun. Karena memang di dalam profil jiwa yang gaib itu ada akal, ada nafsu, dan ada qalbi. Itulah jiwa. Yang kita mimpi itu jiwa. Karena ada ruh di dalamnya, maka jiwa itu bisa hidup, berjalan, dan bergerak. Maka ruh bukan jiwa, jiwa bukan ruh. Ada badan raga, ada jiwa, ada ruh. Jiwalah yang biasa membentuk dirinya sebagaimana raganya, yang selalu kita lihat dalam mimpi kita. Yang selalu dalam tafakur kita melihat jiwa itu berjalan. Itulah jiwa, insya Allah. Sedangkan ruh sangat rahasia. Ruh tidak bisa berwujud, tidak berbentuk. Tetapi kalau dia ada pada profil dan wadah, maka hiduplah wadah itu. Tetapi ruh bukan Allah. Ruh adalah ciptaan Allah, karena ruh bersumber daripada Allah. Jadi tidak usah kita berbelit pikiran, tidak usah kita rumit dalam berpikir. Dalam profil kehidupan raga ini hanya ada 3 unsur itu saja. Paham ya? Badan raga, badan kasar yang di luar ini. Kemudian halusnya badan kasar ini bernama jiwa. Halusnya jiwa bernama ruh. Maka sering para ahli tasawuf mengatakan kalau mati badan kasarnya, hidup jiwanya. Mati jiwanya, hidup ruhnya. Paham? Iya. Itulah di dalam bahasa-bahasa tasawuf tradisional, bahasa-bahasa tasawuf daripada keluarga kita di kampung. Mereka mengatakan selalu ada 3 elemen besar. Allah, Ahmad, Adam. Allah itu adalah ruh, sedangkan Ahmad itu adalah jiwa, Adam itu adalah tubuh kasar. Muhammad adalah Adam Abu Bashar, Muhammad Abu Arwah Abu. Maksudnya Muhammad itu adalah bapaknya jasad Adam, Muhammad itu adalah bapaknya bapaknya ruh. Paham ya? Paham tidak? Iya ya. Kita bicara ini, kita tidak usah bayangkan tentang datuk kita Nabi, baginda Rasulullah yang berayahkan Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Nah, hakikinya, halusnya, tasawufnya, syariat jasadnya itu beliau di sana, baginda kita yang sudah meninggalkan dunia yang kita cintai. Nah, itulah pertanyaan dan persoalan-persoalan yang selalu kita pecahkan bersama. Nah, insya Allah. Jadi kalau kita pikir-pikir, siapa yang lebih mengenal Allah? Yang lebih mengenal Allah itu adalah jasad daripada Nur Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang lebih mengenal Allah karena hakiki dirinya sendiri. Maka sebenarnya harus kita bertanya, kenapa kita yang beragama Islam ini selalu ada nama Muhammad di depan? Ya toh? Ada Muhammad Nur Adi. Ya toh? Ada Muhammad Kamran, ada Muhammad Hamka, Muhammad Yakub, Muhammad selalu depan. Itu sebenarnya lambang, insya Allah sudah diterangkan dan ditegaskan dengan jelas itu. Bahwa kita ini adalah Muhammad. Muhammad jasad juga Muhammad ruh. Ruh itu juga Muhammad, jasad itu juga Muhammad. Awal, akhir, zahir wal batin. Makanya kita disuruh belajar mengenal diri. Siapa diri kita ini sebenarnya? Kalau yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta diri ini, yang bernama datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka logika dan masuk akalnya kita harus mengikuti syariat jasadnya, sunnahnya. Tidak bisa kita tinggalkan. Beliau lebih jauh mengenal Allah, tetapi beliau sholat.
beliau puasa, beliau melaksanakan syariat-syariat sunnah kebiasaan. Maka kalau kita mengenal diri kita ini, raga kita ini adalah Muhammad, ruh dan jiwa kita ini pun adalah Muhammad, insya Allah kita juga melaksanakan akhlak sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus mengamalkan apa yang menjadi aktivitas dan kegiatan-kegiatan baginda Nabi Muhammad SAW. Agar sempurna, connect, signifikan betul, lurus benar perjalanannya dari jasad Muhammad juga masuk kepada ruh Muhammad. Itu maksudnya. Sehingga tidak ada cerita bilang kalau sudah belajar tasawuf kita tinggalkan syariat, batalkan syariat, tidak berlaku lagi yang namanya sholat. Tidak dan tidak. Kalau engkau mau belajar mengenal benar yang sesungguhnya dirimu, maka sesungguhnya dirimu adalah Muhammad. Maka sunnah dan perilakumu harus sebagaimana yang aslinya bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dasarnya. Maka kita tidak bisa tinggalkan yang bernama ilmu fikih, syariat, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin kita sudah katakan bahwa justru di dalam syariat itu juga ada tarekahnya. Di dalam syariat juga merupakan kendaraan menuju hakikat, menuju kita mengenal diri kita yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa kita kasih pisah-pisah antara kulit dan isi. Barang siapa yang memisahkan kulit daripada isinya, maka isinya akan bau. Seperti pisang, kalau kita tinggalkan kulitnya, maka isinya pasti akan bau. Oleh karena itu kulit harus menyatu dengan isinya. Isinya harus membungkus sampai dengan tingkat kulitnya. Maka sempurnalah dia. Itu yang dimaksud dengan hakikat daripada Islam kafah. Utuh. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh mati bercerai. Tetapi harus mati menyatu. Itu baru sempurna mengenal diri. Dari kulitnya sampai ke isinya. Dari raganya sampai ke ruhnya. Raga, jiwa dan ruh. Harus betul-betul dikenal. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Barangkali garis besarnya itu kita masuk ke diskusi dan dialog. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nafas, ruh, jiwa dan nyawa. Apakah perbedaan antara nafas, ruh, jiwa dan nyawa? Perbedaan antara nafas, ruh, jiwa, nyawa. Iya. Nyawa itu campuran antara jiwa dan ruh. Paham ya? Itu namanya nyawa. Kalau ruh belum datang masuk ke jiwa, maka belum dikatakan nyawa. Ketika ruh datang pada saat umur di dalam kandungan istri kita 4 bulan itu, dialog lalu menyatu dengan jiwa, maka itu disebut nyawa. Kalau masih berpisah-pisah di alamnya, tidak bisa dikatakan jiwa itu adalah nyawa. Itu pertama. Sudah jelas ya perbedaan antara jiwa dan nyawa. Jiwa itu tubuh halusnya daripada tubuh kasar kita. Paham? Halus daripada kita punya raga ini, itu disebut dengan jiwa. Jiwa kalau tidak bisa hidup, tidak ada ruh. Ada ruh baru jiwa hidup. Ketika hidup antara jiwa dan di dalamnya ada ruh, itu yang disebut dengan nyawa. Kemudian apa itu nafas? Nafas itu adalah wadah. Di dalam nafas ada rasa, di dalam rasa ada ruh. Nafas itu menurut dato kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh adalah merupakan rahasia Ahmad di dalam sholat. Ahmad itu adalah rahasia nafas di dalam sholat. Maka jelas nafas itu adalah Ahmad. Maka jelas Ahmad itu adalah nafas. Maka jelas nafas itu adalah jiwa. Pertanyaannya, bagaimana dengan nafas yang kita hirup keluar masuk ini? Nafi dan isbat ini. Nafas yang kasar, nafas yang halus ini. Itulah halusnya daripada nafas yang kita hirup inilah yang disebut dengan jiwa. Hakiki daripada nafas yang kita hirup keluar masuk ini. Inilah banyak yang menyepelekan nafas yang keluar masuk ini. Makanya kemarin saya katakan kita selalu mengibadahi raga ini. Raga hina ini yang kita mengibadahi. Dahi kita sujud, lutut kita ruku, kaki kita duduk di antara 2 sujud, tangan kita takbirkan. Kita hanya mensolatkan raga ini. Tetapi nafas yang keluar masuk kita lalaikan dia. Tidak pernah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran ketika kita bertakbir melakukan sholat raga, insya Allah kita punya jiwa bergentayangan kemana-mana. Kita punya istri pada saat sholat dia ingat kira-kira kompornya sudah dimatikan atau belum.
Kita yang nelayan pada saat sholat ingat ikan kita sudah jemur atau jemur dimakan anjing, dimakan binatang. Karena nafasnya dia tidak pernah pergunakan untuk memanfaatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakikat tertinggi halusnya daripada nafas itu dengan jiwa. Makanya di dalam nafas ada rasa, di dalam rasa ada ruh. Negeri rasa itu besar. Mungkin untuk sementara itu dulu ya. Paham insya Allah. Silakan, masih ada yang tanya, silakan. Kita kupas garis besar. Tanya supaya kita diskusi, maka kita tidak menjadi hamba Allah yang lalai di atas muka bumi ini. Sampai dengan kita mati kita lupa diri, kita tidak tahu diri, kita tidak pernah kenal dengan kita punya diri. Maka sepanjang kita hidup, kita selalu lupa diri dan tidak tahu diri. Siapa diri kita? Kalau kita tidak pernah kenal kita punya diri, kita lupa dengan kita punya diri, kita tidak pernah tahu dengan kita punya diri, sama dengan tidak pernah kita kenal dengan Allah, sama dengan kita lupa dengan Allah, sama dengan kita tidak pernah tahu tentang Allah. Karena Allah mengatakan barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Allah. Kalau kita mengenal kita punya diri, maka kita kenal Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya atau langkah awal sehingga kita dapat mengenal diri kita? Apakah diri yang kita kenal itu adalah diri yang berwujud jasad ataukah yang sudah berwujud jiwa? Kemudian mungkin prosesnya mungkin banyak kita melakukan sholat 5 waktu setiap hari, ataukah dia mungkin melalui tahapannya itu sendiri, mungkin dengan berbagai macam perenungan, ataukah mungkin lewat tuntunan langsung melalui guru atau seperti apa? Jadi mungkin itu saja. Oke. Pertanyaan cukup bagus ya, insyaallah. Pertama, bagaimana caranya kita bisa mengenal kita punya diri? Apakah maksudnya tadi jiwa berwujud ya? Nah, bagaimana caranya kita mengenal dia? Apakah melalui sholat 5 waktu, ataukah dia mulai melakukan tahapan perenungan sendiri? Maksudnya begitu ya? Jadi atau disinggung guru juga tadi ya? Iya, insyaallah. Kalau kita mau belajar bagaimana kita mengenal kita punya diri yang sebenarnya dan kita mengenal Allah, pertama sekali harus mempunyai guru. Apa alasannya harus mempunyai guru? Ada terjadi pengikraran akidah di saat itu. Kita akan dibaiatkan oleh guru, maka sambungan nasabnya ke hadirat Rasulullah SAW akan terjadi. Kalau sambungan nasabnya ini terjadi nyambung sampai kepada Rasulullah SAW, maka tuntunan nurnya yang ingin kita belajar itu akan berjalan sampai ke diri kita. Karena ilmu ini perjalanannya gaib. Sumber ilmu gaib inilah diajarkan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW pun melalui nasab guru yang jelas. Rasulullah mendapatkan ilmu dan wahyu segala macam itu berasal dari Jibril alaihissalam. Jibril berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diajarkan kepada 4 sahabatnya. Salah satu sahabatnya adalah Datuk Sayyidina Abu Bakar Ibn Siddiq. Kemudian turun sampai ke cucunya Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian berbagai macam tarekat yang lain, berbagai macam guru sampai dengan nasabnya sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jelas perjalanannya. Saya sudah katakan kalau tidak melalui guru itu sama saja kita belajar semedi dan meditasi biasa, dan itu bukan ajaran agama kita. Mengapa? Karena sangat rahasia dan sangat gaib perjalanan ini. Itu dulu pertama, paham ya? Nah. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal kita punya diri? Sudah saya katakan kemarin-kemarin, di saat material fisik kita punya raga ini kita harus bersihkan secara fikih, secara sunnah. Istinja kita tadi sudah bersih, kemudian kemaluan kita bersih, lalu ilmunya kita melakukan ibadah batin bersama istri harus kita punya, ilmunya untuk membersihkan dan mensucikan istinja pun harus kita punya. Kemudian masuk ke pembersihan dan pencucian kolbi. Kolbi ini harus kita jaga sebagaimana saya utarakan kemarin-kemarin, dari penyakit-penyakit sahabat sangka, iri hati, dendam, dengki dan segala macam itu penyakit hati itu kita kasih bersih. Itu secara material. Gaibnya itu adalah kita menjaga semua perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Setelah itu sudah terjadi,
Maka jalan pertama, alat bantu untuk kita berjalan melalui tarekah adalah zikrullah. Zikir ini lebih tenang, lebih pas kita amalkan pada saat selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu. Di saat selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu, mari kita amalkan zikir itu. Marilah kita mulai berjalan spiritual. Marilah kita mulai bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting rukun dan syaratnya sudah kita jalani tadi secara material fisik ini. Insyaallah. Maka hanya ada 2 jalan. Apakah lewat jalan zahir, yaitu zikir zahir, atau lewat jalan kolbi, zikir kolbi. Di dalam hati saja kita berzikir. Kemudian yang tingkat yang paling terakhir, yang ketiga adalah menggunakan zikir nafas atau menggunakan perjalanan nafas. Karena saya sudah katakan, tidak mustahil orang melakukan zikir zahir pun dia bisa berjalan spiritual. Orang yang melakukan zikir kolbi dengan hatinya, dia pun bisa berjalan spiritualnya. Sementara yang paling khasiat dan ampuh pada saat tingkat yang sangat dahsyat dan tinggi adalah orang yang menggunakan dengan tata cara nafasnya. Dan tuntunan bagaimana cara berzikir nafas, berzikir kolbi, berzikir zahir harus dituntun oleh seorang guru, mursyid yang mutabarak. Insya Allah seperti itu. Insya Allah perjalanan tahapan demi tahapan seperti itu. Yang penting kita dituntun baik oleh mursyid, oleh guru. Maka insya Allah kita tidak salah jalan. Karena hati-hati ketika kita jalan menuju Allah, banyak godaan dan banyak cobaan. Insya Allah seperti itu. Karena kalau melalui guru dibayatkan, insya Allah ada Nur Muhammad. Barang siapa yang memiliki Nur Muhammad, maka tidak akan mampu diserupai oleh jin manapun juga. Itulah kekuatan dan dasarnya Nur Muhammad. Tetapi kalau kita belajar di pinggir jalan, kita hanya mendengar ceramah, kemudian pulang kita amalkan sendiri-sendiri, hati-hati. Karena dasar fondasi kita masih kotor, jangan sampai iblis menyertainya. Oleh karena itu syaratnya kita masuk, pertama harus kita bertobat. Kita beristighfar sebanyak mungkin. Kita harus mandi taubat. Kita melaksanakan pertobatan yang betul-betul tobatan nasuha. Dalam rangka untuk membersihkan semua yang bernama nafsu bersama hawa, yang bernama iblis, itu kita basmi semua. Semua godaan-godaan itu kita lalui, kita lewati, kemudian perjalanan seperti tol jalan itu oleh ruh, oleh jiwa kita. Maka sering dikatakan mati jasad hidup jiwa, mati jiwa hidup ruh. Kalau sudah masuk ke area ruh, insya Allah aman sudah. Hanya pelaku itu yang tahu dia bertemu Allah atau belum, dia ma'rifat atau belum, dia sudah mengenal atau belum, dia sudah berakrab-akraban dengan Allah atau belum. Insya Allah seperti itu. Untuk sementara itu dulu. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Ini saya kutip kembali seperti apa yang saudara kita sampaikan tadi, pertanyaan tadi tentang apabila kita mengenal diri maka kita akan mengenal Allah. Lalu ada sebuah bahasa tasawuf yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal diri maka dia akan mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah maka dia tiada atau binasa. Yang saya mau tanyakan, kata tiada atau binasa ini apakah jasad yang binasa atau tiada, ataukah jiwa yang tiada? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Jadi itu kembali lagi pertanyaannya. Jawabannya sebenarnya sudah dijawab tadi, sudah dijelaskan tadi secara garis besar. Mati jasad, hidup jiwa. Mati jiwa, hidup ruh. Paham ya? Jadi kalau mau bertemu dengan Allah syaratnya harus mati. Tidak ada orang bertemu Allah dalam keadaan sadar. Sadar raganya, sadar jiwanya. Itu namanya tempok. Itu namanya tidak sopan. Syaratnya bertemu Allah itu harus mati, hancur, tidak ada cerita. Mati tabi'i kah? Mati hisi kah? Mati maknawi kah? Atau mati suri? Tidak ada ceritanya dia mau ketemu dengan Allah dalam keadaan sadar. Tidak mampu. Walau anna Qur'an suyirat bihil jibalu aw quti'at bil ardi aw kulma bil maut balillahil amru jami'ah. Di dalam surat Ar-Ra'd. Quran ciptaannya saja, kalamnya saja ketika dibaca, gunung pun bisa berjalan. Mayat ini pun bisa hidup kembali. Apalagi pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada ceritanya dia hidup, mati, binasa.
Begitu. Ketika mau bertemu dengan jiwa, badan ini mati, entah mati tabii atau mati hisi. Kemudian jiwa ini kalau mau bertemu dengan ruh, jiwa ini juga mati. Kalau sudah masuk area ruh, maka itu sudah masuk negerinya Allah, masuk areanya Allah, sudah rahasia Allah di dalam rahasia hamba di dalam rahasia Allah. Maka mati pula jiwa itu, binasa. Sampai dengan dia tidak pernah merasakan adanya rasa, itu makrifat bertemu Allah. Tapi kalau masih merasakan adanya rasa, bukan bertemu Allah. Hati-hati. Karena ada 3 wilayah. Jadi kita punya raga ini, perhatikan baik-baik. Ada satu kalimat dalam ilmu tasawuf, Allahu Allah, Allahu Ahmad, Allahu Adam. Paham itu Nah, itu areanya di tubuh kita masing-masing. Satu di bagian kepala itu Allahu Allah. Yang di bagian dada Allah Ahmad, yang di bagian perut ke bawah Allahu Adam. Apa maknanya? Allah di bagian kepala, sumber asal muasal ciptaan ruh. Ruh ini pertama berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di alam negeri zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berasal dari zatnya Allah, dia pindah ke alam yang kedua, dia masuk ke negeri sifatnya Allah. Kemudian ruh ini dari negeri sifat dia menuju yang ketiga yang bernama negeri nurnya Allah Subhanahu wa taala. Di alam nur kemudian dia berpindah, ruh ini dipindahkan lagi menuju ke alam kalam Allah, firman Allah, alam kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir mentok di negeri akal, alam akilah. Ada 5 ya. Berasal dia dari zat, kemudian ke sifat, kemudian ke nur, kemudian ke kalam, kemudian ke akal. Ini wilayah Allahu Allah. Mengapa saya katakan ini adalah wilayah Allah, wilayah di bagian kepala ini? Karena ketika dia berada di negeri akal, dia kembali lagi menyatu ke zatnya Allah. Ini ruh belum bisa berdiri sendiri. Dia masih di dalam kawasan negeri Allah Subhanahu wa taala, kawasan zat yang menciptakannya. Paham? Sudah paham ya? Jadi pertama tadi wilayah Allah itu dari zat. Allah ini zat. Kemudian menghasilkan ruh. Ruh ini dipindahkan ke alam yang kedua namanya sifat. Kemudian dipindah ke alam yang ketiga namanya nur, alam nur, nurullah. Kemudian dipindahkan alam yang keempat namanya kalamullah, kalam. Kemudian yang terakhir mentok di alam akilah, alam akal. Lalu dia menyatu kembali ke zat, kembali ke awalnya lagi, ke zat Allah. Paham ya? Maka 5 alam ini disebut wilayah Allah dan berada di posisi tubuh kita di bagian kepala ini. Sehingga dia menjadi sifat Allah, menjadi fikir Allah, menjadi pikiran Allah, akal Allah. Begitu. Di dalamnya ada nur fuadi. Orang yang kalau betul-betul dia sudah menjadi fikir Allah, maka luar biasa dahsyatnya. Sebelum orang bertanya dia sudah tahu jawabannya. Itulah buta huruf umi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umi, yang buta huruf tetapi mampu menghafal 6.666 ayat. Perdana Menteri pertama kita Kiai Haji Agus Salim yang tidak pernah sekolah tetapi menjadi Perdana Menteri menguasai 6 bahasa. Itulah wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah yang sekolahnya tidak sampai dengan sarjana tetapi luar biasa kedahsyatan alam pikirnya. Karena alam pikirnya sudah merupakan pikir Allah, sudah merupakan akal Allah. Faham? Itu sudah masuk ke kategori Allah. Lalu ketika masuk kembali ke zat Allah, ruh ini dikeluarkan lagi. Dia berpisah dan berdiri sendiri sudah dia. Itulah ruh sejati baginda Nabi Muhammad SAW dengan termasuk ruh sejati daripada semua makhluk yang bernama manusia, kita-kita ini. Nah, ketika di alam ruh, itu disebut dengan alam ruh di situ ada ruh sejatinya kita, ruh aslinya kita. Lalu di alam ruh ini dia pindah ke alam yang berikut, namanya alam lil salam. Lil salam itu dikatakan lil salam atau lil syahada, alam pengakuan, pengikraran akidah. Di alam ini, alam lil salam, lil syahada ini terjadi pengakuan akidah antara ruh-ruh sejati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah qulu bala syahida alastu birabbikum yang pertama. Islam pertama terjadi di saat itu.
Islamnya ruh pertama terjadi di saat itu. Paham ya? Ya, begitu. Ruh-ruh ini mengaku, qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Kami mengakui engkau adalah Allah Tuhan kami dan kami adalah hamba ciptaan. Begitu. Allah mengatakan, qalu bala syahidna. Katakanlah aku ini adalah Allah Tuhanmu, dan mereka mengakui bahwa engkau adalah Allah Tuhan dan kami adalah hamba ciptaan. Kami pantas ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Begitu ceritanya. Kemudian dari alam lil salam lil syahada ini dipindahkan lagi, terjadi lagi alam akidah yang kedua, terjadi syahadat yang kedua, alam syahada yang kedua, gitu, disebut dengan alam sudikun. Alam sudikun ini terjadi lagi dialog kalau qul bala syahidna alastu bi rabbikum yang kedua. Di alam ini ada ruh sejati kita dengan jiwa kita yang sebentar lagi dia akan bergabung menjadi nyawa. Di alam ini terjadi lagi dialog. Qul bala syahidna alastu bi rabbikum lagi. Ada pengakuan sudah di situ. Terjadi pengakuan, kemudian ruh ini masuk ke negeri yang berikut atau alam yang berikut. Alam disebut dengan alam arwah, alam mustafa, alam penantian. Mengapa disebut alam penantian? Mengapa disebut alam mustafa? Karena ruh pada saat di alam mustafa, alam penantian, alam arwah ini, dia menanti jasmaninya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasmani waktu itu belum tercipta, belum diciptakan Allah, maka disebut alam penantian. Di alam penantian atau alam arwah ini juga orang yang sudah meninggal masih menanti datangnya kiamat. Itu yang disebut dengan alam mustafa atau alam arwah. Lalu masuk berikut etapa yang berikut adalah, jadi mulai dari alam ruh lil salam sudikun, itu areanya Allah mulai alam ruh lil salam sudikun, alam ruh, alam syahada, syahada lil salam, syahada sudikun. Lalu ditending di alam penantian namanya alam mustafa, sambil menanti terciptanya jasad manusia atau Allahu Adam. Allah Adam, paham ya? Jadi Allah tadi ada lima alam. Alam zat, alam sifat, alam nur, alam kalam, alam akal. Masuk ke Allah Ahmad ada alam ruh, alam lil syahada atau lil salam, dan alam sodikun. Nah, mengapa dikatakan ini Allah Ahmad? Disitulah terjadi kita punya ruh sejati berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersyahadah dengan Allah, bersaksi kepada Allah. Kemudian masuk di pending di alam penantian, masih menanti terciptanya jasad, masuk ke Allah Adam. Di Allah Adam itulah yang sebagaimana yang saya dakwah tadi. Mulai dari alam wadi, alam madi, alam mani, alam mani malika. Jasmani itu awalnya dari unsur api, angin, air, tanah, itu disebut alam wadi. Kemudian berpindah dia ke binatang, ke hewan-hewan, ke makanan-makanan, pohon dan sayur-sayuran, semua disebut dengan alam madi. Lalu jasmani itu dipindahkan lagi ke alam mani. Lalu dipindahkan lagi mani-manika. Di mani-manika itulah terjadi hubungan suami istri. Lalu masuk ke alam rahim. Di dalam alam rahim umur 4 bulan 120 hari dialog terjadi lagi. Qulu bala syahidna alastu bi rabbikum. Islam itu terjadi lagi. Jadi Islam kita ini sejak di alam ruh, alam syahada, alam lil salam tadi, alam sodikum tadi, kemudian masuk ke alam jasmani. Begitu. Lalu lahir lagi ke muka bumi, ke dunia. Insya Allah kita disyahadatkan, diazankan dan dikomatkan lagi. Islam lagi. Besar kita dihitan, insya Allah kita Islam, kita disyahadatkan lagi. Jadi kita Islam berulang-ulang. Tetapi ada juga manusia yang Islamnya dia tidak sadari. Orang mengatakan, sejak kapan kau Islam? Sejak saya dilahirkan. Begitu. Tergantung orang tuanya. Kalau dia bikin pada saat dalam keadaan tidak jelas, tidak beragama Islam, artinya tidak bersyahadat, tidak menyebut nama Allah, maka tidak Islam. Di alam mani itu dia Islam. Tetapi ketika mani-manikamnya tidak Islam, karena perbuatannya tidak berdasarkan sunnah Nabi, ajaran ilmu
ilmu agama. Ikuti kemauan nafsunya saja. Begitu. Saya berpikir untuk sementara itu dulu saya pikir jawabannya jelas itu. Jadi kita tahu persis itu. Itulah Allahu Allah, Allahu Ahmad, Allahu Adam. Apa itu zikir Allah, Allah, Allah Ahmad, Allah Adam? Itulah terjemahan daripada alif Allah, alif Ahmad, alif alif Adam. Nur alif Allah, nur alif Ahmad, nur alif Adam. Yang kalau kita belajar tasawuf, huruf alif yang tidak ada fathah, tidak ada kasrah. 3 alif yang sejajar bersama, bertengger bersama. Yang kalau kita punya kampung di negeri kita, di kampung halaman kita di Indonesia bagian timur, rata-rata sering menggunakan ilmu, lalu terakhirnya mereka menyebut A, I, U. Tapi mereka tidak paham A, I, U itu apa. Itulah Allah, Allah, Allah Ahmad, Allah Adam. Di mana posisinya di kita punya tubuh? Belajar, berguru. Baru kita tahu persis di mana Allah Allah, di mana Allah Ahmad, di mana Allah Adam. Bagaimana teknis penempatannya dan bagaimana cara melakukan dan mengamalkannya. Insyaallah. Oke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan, lanjut. Masih ada? Tanya saja. Insyaallah, seperti itu Apakah orang meninggal langsung kembali ke Allah? Jadi kalau orang meninggal apakah langsung kembali ke Allah? Tidak. Ruh manusia ini merasakan catatan syariat. Yang satu ditempatkan ilin, yang satu ditempatkan sijin. Ruh yang bagus itu ditempatkan ke ilin, ruh yang tidak bagus ditempatkan ke alam sijin. Tetapi ceritanya begini, kalau orang mau langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kekasih Allah, termasuk wali-wali Allah, termasuk para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut meninggal langsung bertemu Allah, meninggal langsung di alamnya Allah, meninggal langsung di negerinya Allah. Pantaslah dia disebut meninggal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita makhluk manusia biasa yang tidak pernah belajar mengenal diri, insya Allah kita tidak langsung. Kita akan lewat di alam barzah, kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat munkar wal nakir. Insya Allah seperti itu. Karena kita datang dalam keadaan bukan lagi menjadi manusia bercahaya, manusia yang padam cahaya, tidak ada cahayanya lagi. Bagaimana mungkin kita mau langsung bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Sepanjang hidup pun kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan kita, tidak pernah mengenal siapa diri kita. Oleh karena itu, maka tidak pantas kita mati langsung bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang tertentu yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Paham ya? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan antara hati dan hati nurani? Hati dan hati nurani. Ya, itu di dalam hati ada hati. Hati yang dikasih nur, hati yang ada nurnya Allah, nurnya Muhammad, maka itu disebut dengan hati nurani. Hati nurani yang dimaksud itu adalah hati goib. Hati yang selama ini kita kenal ini adalah hati yang berbentuk dan berwujud material, yaitu daging yang ada di dalam jantung itu. Jadi di dalam jantung, di luarnya paling luar itu adalah jantung, paham ya? Kemudian di dalam jantung ada hati. Hati yang masih juga berwujud daging material. Tetapi ada gaibnya hati lagi. Itu yang disebut dengan hati nurani. Paham? Nah, yang menjadi hati nurani itulah letaknya posisinya di dalam profil jiwa tadi. Jadi tubuh kasar kita ini juga ada akal, ada kolbi, ada nafsu. Yang halus dari kita punya tubuh ini namanya jiwa tadi, itu juga ada akal, ada kolbi, ada nafsu. Kolbi yang ada di kita punya jiwa itu yang disebutkan hati nurani. Kalau ada ruh dan ada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau suaranya yang paling keras dan tembus sudah menyinari hatinya raga kita ini, maka kita mendengar suara itu. Sebagaimana pertanyaan pada saat Jumat yang lalu, mendengar suara itu pada saat takbir, mendengar suara itu pada saat ruku, mendengar suara itu pada saat sujud, dan mendengar suara itu pada saat duduk di antara dua sujud. Insya Allah suara itu bersumber dari asli dirinya,
yang bernama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan suara hati nurani. Paham? Iya, insyaallah. Oke, silakan lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Nabi Allah, Muhammadun Habibullah. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi madidah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Rabb, tuntunlah perjalanan kami yang hina dan papa di atas muka bumi ini ya Allah, agar kami bertemu dengan Engkau ya Allah, agar kami bertemu dengan Nur-Mu ya Allah, agar kami bertemu dengan Ruh-Mu ya Allah, agar kami tahu tentang siapa Engkau dan siapa diri kami ya Allah, agar kami tidak sopan ataupun apapun yang kami lakukan dan tidak sopan kepadamu, Engkau ampun dan maafkan kami ya Allah. Kami hanya menyembah dan bersujud kepadamu ya Allah, kami hanya rukuk kepadamu ya Allah, kami mencintaimu, mengasihimu dan menyayangimu ya Rabb. Hidup pertiga malam izinkanlah kami selalu bertemu dengan Engkau ya Allah, dalam cinta kasih kami yang hina dan papa ini. Kami adalah hamba-Mu yang hina dan papa yang banyak dosa dan kesalahan ini ya Allah. Ya pantas kami meminta ampun karena memang dosa kami lebih banyak daripada butiran pasir yang terhampar di atas muka bumi, lebih banyak bintang-bintang yang berwarna di atas langit ciptaan-Mu yang indah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tuntunlah perjalanan kami selalu dalam niat kami ilahi anta maksud walida kama tadaba'atini mahabbah wa ma'rifat ya jalal al-ikram, agar kami bertemu dengan Engkau maha jalal, maha yang sempurna dan maha yang mulia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ampuni dosa dan kesalahan seluruh keluarga kami yang sudah meninggalkan dunia ya Allah, ibu dan bapa kandung kami yang sudah meninggalkan dunia ya Allah, agar mereka pun tahu mengenal-Mu ya Allah, dan mereka diijabah oleh-Mu atas doa mereka ya Allah, atas permintaan dan permohonan maaf selama mereka masih hidup ya Allah, agar Engkau luaskan kubur mereka ya Allah, dan hiaskan mereka dengan cahaya-cahaya-Mu ya Allah, agar mereka diangkat derajatnya oleh-Mu ya Rabbah. Hanya kepadamu lah kami berserah diri, tidak tempat lain kami mengadu dan menyembah dan mohon pertolongan ya Allah. Di majelis ini kami memperbincangkan tentang perkara ilmu-Mu ya Allah. Tuntunlah kami karena Engkau lah maha guru kami, dan baginda Nabi kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai rabi dan mursyid kami ya Allah. Kepadamu kami berserah diri. Sekali lagi kepadamu lah kami berserah diri. Ya Tuhan yang pantas kami menyembah dan bersujud kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya Rabbal alamin jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
سيدنا محمد. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.